Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa keadaan kita sekarang ini untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan anak ibu ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, untuk itu karena pembelajaran kita daring atau online, maka ibu memberikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu paham dan coba ditonton videonya anak ibu ya, dari awal sampai akhir. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang matematika, yaitu faktor dan kelipatan bilangan. Baik anak-anak ibu, sekarang kita pembelajarannya yaitu tentang matematika. Poin besarnya yang pertama itu faktor dan kelipatan bilangan. Lalu poin yang kedua itu faktorisasi prima. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang konsep faktor dan kelipatan bilangan. Baik, sebelum kita memasuki contoh soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian faktor dan kelipatan bilangan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu sendiri. Sedangkan kelipatan adalah hasil perkalian antara bilangan yang bersangkutan dengan bilangan asli. Baiklah anak-anak ibu, agar anak-anak ibu semuanya paham, untuk itu sekarang ibu kasih contoh yaitu antara faktor dengan kelipatan. Contoh soal, tentukan faktor dari 8. Nah, jadi untuk mencari jawabannya, tadi kan kita sudah mengetahui faktor itu adalah bilangan yang dapat dibagi habis bilangan itu sendiri. Nah, jadi tadi soal kita itu adalah faktor dari 8. Nah, jadi 8 itu bisa dibagi dengan angka berapa saja. Nah, jadi di sana kan tadi udah ibu tulis jawabannya, itu adalah angka 1, 2, 4, dan 8. Jadi 8 dibagi 1 sama dengan hasilnya 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sedangkan 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Dan 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Nah, itulah cara mencari faktor dari 8. Nah, jadi hasil dari faktor 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah kira-kira anak-anak ibu paham dengan penjelasan ibu? Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanya ya, jika tidak paham. Baik anak-anak, sekarang pembahasan kita yaitu tentang kelipatan. Dan agar anak-anak ibu semuanya paham, sekarang ibu kasih contoh beserta cara mencari kelipatan ya. Soalnya yaitu tentukan bilangan kelipatan dari 7 yang kurang dari angka 50. Nah, jadi untuk mencari kelipatan 7 ditambah 7 itu adalah 14. Lalu 14 ditambah lagi tuh 7, jadi 21. Dan seterusnya, 21 ditambah 7 lagi, hasilnya 28. Sampai mencapai angka 50. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa kelipatan 7 itu adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk lagi kepada faktorisasi prima. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menentukan faktorisasi prima. Ada dua cara yang akan kita gunakan, yaitu dengan menggunakan pohon faktor dan menggunakan bentuk tabel atau disebut dengan teknik sengkedan. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini.
supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya, materi pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan menentukan faktorisasi prima dari 45. Namun sebelumnya, kita pelajari dulu apakah itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, perhatikan kenapa di sini tidak dimulai dari 1? Karena 1 hanya bisa dikali dengan 1 saja, jadi cuma 1 perkaliannya. Nah, sekarang kita akan menentukan faktorisasi prima dari 45. Nah, perhatikan 45 ini adalah bilangan ganjil. Kita lihat dari belakangnya yaitu 5. Karena bilangan ganjil, maka kita bagi dengan 3 ya. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kemudian perhatikan 15. 15 ini juga bilangan ganjil. Maka kita bagi dengan bilangan prima ganjil yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, perhatikan 5 ini sudah bilangan prima ya. Jika hasilnya sudah merupakan bilangan prima, maka kita berhenti sampai di situ saja. Sekarang kita lingkari 3, kemudian 3, dan juga 5. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 45 adalah kita tuliskan angka-angka yang sudah kita lingkari, yaitu 3 dikali 3 dikali 5. Kita tuliskan dalam bentuk pangkat ya. Di sini 3-nya ada 2, maka kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2 dikali 5. Karena 5-nya cuma 1, maka kita tuliskan 5 saja. Nah, maka faktorisasi prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, inilah faktorisasi primanya. Sekarang kita akan menentukan faktorisasi prima dari 90. Perhatikan 90 ini adalah bilangan genap ya. Jika bilangannya bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan prima genap yaitu dengan 2. Maka kita bagi dengan 2. 90 dibagi 2 hasilnya sama dengan 45. Perhatikan 45 ini adalah bilangan ganjil, maka kita bagi dengan 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 ini adalah bilangan ganjil, maka 15 kita bagi 3, hasilnya sama dengan 5. Nah, sudah berhenti sampai di sini, kita lingkari 2, 3, 3, dan 5. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 90 adalah, kita tuliskan angka-angka yang dilingkari, yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Kita tulis dalam bentuk pangkat, berarti 2, karena 2-nya 1, kita tuliskan 2 saja. Kemudian perhatikan di sini 3-nya ada 2, maka kita tuliskan 3 pangkat 2, kemudian dikali 5. Maka faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita akan menggunakan bentuk tabel atau disebut dengan teknik sengkedan. Perhatikan adik-adik 120. Kita akan gunakan di sini bilangan pembagi ya. Bilangan pembagi yaitu bilangan prima sama seperti yang di awal. Perhatikan 120 ini adalah bilangan genap. Maka kita bagi dengan 2. Kita tuliskan di bagian pinggir kiri yaitu 2. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, sekarang 60 ini adalah bilangan genap, maka kita bagi dengan 2, letakkan di sebelah kiri, kemudian 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian perhatikan 30 ini adalah bilangan genap, maka kita bagi lagi dengan 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Perhatikan 15. Ini adalah bilangan ganjil. Jika bilangan ganjil tadi, maka kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kita bagi lagi dengan 3. Tidak bisa, karena 5 dibagi 3 tidak bisa, maka kita ganti dengan dibagi 5 ya. 5 dibagi 5
sama dengan 1. Nah, perhatikan untuk bentuk tabel hasil di akhir harus 1 ya. Nah, sekarang kita lingkari bilangan yang ada di sebelah kiri, yaitu 2, 2, 2, 3, dan 5. Maka sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 120. Kita tuliskan yang ini yang kita lingkarin, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita tuliskan dalam bentuk pangkat, berarti 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3 dikali 5. Maka faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Satu contoh soal lagi, yaitu tentukanlah faktorisasi prima dari 48. Kita tuliskan bentuk tabelnya, perhatikan 48 ini adalah bilangan genap. Maka kita bagi dengan 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Perhatikan 24, ini bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 juga bilangan genap, maka kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 ini juga genap, dibagi 2, hasilnya sama dengan 3. Perhatikan 3, ini adalah bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 1. Perhatikan ini di akhir sudah 1. Maka sekarang kita lingkari yang sebelah kiri, yaitu 2, 2, 2, dan 3. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kita tulis menjadi, perhatikan 2-nya ada 4, maka kita tuliskan 2 pangkat 4, kemudian dikalikan dengan 3. Maka faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini adalah cara menggunakan tabel atau sengketa. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini. Bagaimana cara untuk menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel. Silakan adik-adik untuk pembelajaran di rumah bisa menggunakan mana saja yang menurut kalian lebih mudah, menggunakan pohon faktor atau menggunakan bentuk tabel. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anak ibu, mungkin sedemikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya paham ya. Lalu untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas matematika dan tolong dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.